Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, apa kabarnya teman-teman kelas 7? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, pada pekan lalu kita sudah mengerjakan soal pilihan ganda yang ada di buku paket, yaitu bab 6 halaman 82, ya, sebanyak 20 soal. Nah, teman-teman, Bapak ucapkan terima kasih kepada yang sudah mengirimkan. Tentunya akan ada nilai tambahan bagi yang sudah mengirimkan, ya. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan coba membahas 20 soal tersebut. Bagi teman-teman yang belum membuka bukunya, silakan di skip videonya lalu mempersiapkan bukunya. Nanti jawaban-jawaban yang akan disampaikan dalam pembahasan kali ini silakan teman-teman pindahkan ke dalam buku paket. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai teman-teman semua. Untuk kali ini langsung kita buka saja latihan soal pilihan ganda, ya, halaman 82. Teman-teman silakan dibuka halaman 82. Nomor 1. Ini makna Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 bagi bangsa Indonesia adalah: A. Awal tumbuhnya nasionalisme di Indonesia. B. Tumbuhnya semangat persatuan di Indonesia. C. Kegiatan politik pertama di Indonesia. D. Munculnya partai-partai politik di Indonesia. Nah, kalau kita melihat jawaban yang A, tumbuhnya nasionalisme itu ditandai dengan berdirinya organisasi Budi Utomo tahun 1908. Kemudian yang B, tumbuhnya semangat persatuan di Indonesia. Nah, ini kita tahu bahwa 1928 adalah Sumpah Pemuda, di mana saat itu, ya, dinyatakan bahwa tidak ada lagi perjuangan yang bersifat kedaerahan tetapi sudah bersifat nasional, ya, di dalam 3 kalimat Sumpah Pemuda, ya. Satu, kesatuan wilayah, ya, satu nusa, kemudian satu bangsa, ya, dan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Nah, 3 komitmen yang disampaikan dalam pernyataan ini adalah bentuk bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan. Apalagi setelah Sumpah Pemuda dibacakan, dibentuknya organisasi namanya Organisasi Indonesia Muda, ya, yang merupakan kumpulan dari organisasi-organisasi yang sebelumnya bersifat kedaerahan. Jadi kalau sebelum adanya Sumpah Pemuda itu masih bersifat kedaerahan, kita tahu ada Yong Java, yaitu kumpulan anak-anak muda dari Jawa, ada Yong Sumatera Nenbon dari Sumatera, ya, Yong Celebes dari Sulawesi, dan lain sebagainya. Nah, pada Sumpah Pemuda ini dilebur atau dijadikan satu bernama Organisasi Indonesia Muda. Jadi tumbuhnya semangat persatuan di Indonesia. Nah, itu adalah makna Sumpah Pemuda. C. Kegiatan politik pertama di Indonesia. Nah, kalau kita tahu kegiatan politik pertama, salah satunya dengan muncul atau berdirinya Partai Politik Pertama Indonesia, yaitu PNI, ya, Partai Nasional Indonesia, yang didirikan oleh Soekarno tahun 1927. Ini bukan, yang D juga bukan. Jawaban paling tepat adalah yang B. Kita nomor 2. Hasil keputusan penting dalam Kongres Pemuda 1. Nah, ini Kongres Pemuda yang pertama. Kalau Kongres Pemuda kedua adalah Sumpah Pemuda dan berdirinya Organisasi Indonesia Muda. Nah, kalau yang pertama apa? Nah, sebenarnya di buku juga ada, tapi kita coba jawab di sini. Hasil keputusan penting dalam Kongres Pemuda 1 adalah: A. Memotivasi para pemuda untuk menjadi calon intelektual di masa depan. Ini bukan. B. Mendorong tumbuhnya partai-partai politik, juga bukan. C. Pengakuan dan penerimaan cita-cita persatuan Indonesia. Nah, ini jawabannya. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, Kongres Pemuda pertama itu adalah pengakuan bahwa Indonesia itu sebagai sebuah kesatuan, walaupun belum dinyatakan melalui Sumpah Pemuda, tapi di sana ada penerimaan, ya, bahwa seluruh Indonesia ini merupakan sebuah kesatuan. Jadi perjuangannya lebih bersifat nasional. Nah, baru nanti di Sumpah Pemuda yang kedua, di Kongres Pemuda yang kedua itu lahirlah Sumpah Pemuda. Yang D, mendorong kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Iya, tapi itu bukan hasil keputusan, ya.
Hasil kesan pentingnya adalah pengakuan bersatu dulu nih, yang tadinya bersifat kedaerahan pada Kongres Pemuda pertama ini sudah bersifat nasional. Jawabannya C. Nah, isi pasal 1 ayat 1 UUD 45 adalah bukan tentang bahasa, bukan tentang bendera, bukan tentang lagu kebangsaan, karena bahasa, bendera, kebangsaan ini ada di pasal 36 teman-teman, pasal 36 UUD 45. Nah, jawabannya yang D, negara kesatuan. Jadi pasal 1 ayat 1 itu bunyinya negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi pernyataan bahwa bentuk negara Indonesia itu sebagai negara kesatuan. Jawabannya yang D. 4. Bentuk negara kesatuan Republik Indonesia juga tercermin dalam pembukaan UUD alinea ke-4 ya. Nah, ini nanti di kelas 8 teman-teman akan diwajibkan menghafal UUD, insyaallah pembahasan detailnya di kelas 8 ya. Nanti harus hafal tuh, ada 4 alinea pembukaan, alinea 1 2 3 4 ya. Di alinea keempat itu kata kuncinya dimulai dari kata. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia dan selanjutnya. Jadi soal di kelas 8 kita hafalkan bersama-sama dan kita bongkar ada makna apa di setiap kalimat dari alinea pembukaan UUD 45. Ya, jawabannya yang D. Kita lanjut nomor 5, arti Bhinneka Tunggal Ika. Ini kita sering dengar. Bhinneka Tunggal Ika artinya apa sih? A, inilah negara kepulauan. Bukan. B, berbeda-beda tetapi tetap satu ya. C, inilah negara agraris. Agraris itu pertanian atau perkebunan. Yang D, bentuk negara adalah republik. Bentuk negara republik ini yang D adalah bunyi pasal 1 ayat 1 UUD 45. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda tapi satu ya, berbeda tetap satu. Berbeda adalah suku, agama, rasnya, golongannya, kelompoknya, ekonominya, mungkin mata pencahariannya, tapi dalam sebuah kesatuan yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jawabannya yang B teman-teman. Nomor 6, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 45 jam 10 pagi di buku ada tuh. Di Jalan Imam Bonjol 1 Jakarta, bukan. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Iya, ini adalah alamat rumahnya Insinyur Soekarno. Karena saat itu proklamasi kemerdekaan dibacakan di rumahnya Insinyur Soekarno. Jam 10 pagi, ya. Yang C, Lapangan Ikada, bukan. D, Jalan Keramat Raya Jakarta, bukan. Jawabannya B. Nomor 7, politik Indonesia adalah bebas aktif. Pengertian dari aktif adalah ya, aktif menjalin kerjasama dengan bangsa lain, aktif terlibat dalam menciptakan perdamaian dunia, selalu mengirim pasukan perdamaian di setiap negara yang sedang berkonflik, selalu bersedia ditempatkan dimanapun untuk menciptakan perdamaian dunia. Yang bebas dan aktif teman-teman, bebas di sini artinya bebas bergaul dengan semua negara, semua bangsa, tidak membatasi pergaulan. Nah, itu bebas. Sedangkan yang maksud aktif adalah aktif dalam menciptakan perdamaian dunia, ya khususnya bagi negara-negara yang sedang mengalami konflik misalnya, atau negara-negara yang masih statusnya terjajah. Maka status Indonesia adalah aktif di sana, ya, terlibat dalam menciptakan perdamaian. Indonesia sering sekali teman-teman mengirim pasukan perdamaian. Ya mungkin beberapa tahun lalu ada di Afghanistan, ya. Di sana ada konflik antara pemerintah dengan para pemberontaknya. Maka Indonesia terlibat dalam menciptakan perdamaian dunia. Nomor 8, Kongres Pemuda II berlangsung pada Kongres Pemuda II ini kongres yang melahirkan Sumpah Pemuda. Kalau kita ingat-ingat Sumpah Pemuda itu tanggal 28 Oktober. Maka yang paling dekat ini jawabannya yang A ya, 27 dan 28 Oktober tahun 28. 1 sampai 2 Juni. Nah, 1 Juni adalah hari lahirnya Pancasila. Nah, mengapa demikian? Karena pada tanggal tersebut Soekarno membacakan pidatonya mengenai dasar negara yang isinya ada 5 yang kemudian disebut sebagai Pancasila. Maka diperingati sampai saat ini sebagai hari lahir Pancasila, 1 Juni. Nah, 10 November, nah ini adalah pertempuran yang terjadi di Surabaya, ya, serangan umum yang terjadi di Surabaya, di mana di sana ya pasukan anak-anak muda Indonesia dari berbagai daerah yang berkumpul di pusat kota Surabaya berusaha mempertahankan kota Surabaya dari upaya Inggris dan Belanda yang ingin merebut kembali, yang ingin melucuti senjata orang-orang Indonesia yang telah mendapatkan senjata dari Jepang, yang telah merampas dari Jepang, ingin diambil lagi oleh
Belanda saat itu. Maka terjadi pertempuran besar tanggal 10 November, serangan umum. Nah, 10 sampai 17 Juli ini adalah hari-hari di mana ya, rancangan UUD dirumuskan, dirancang oleh BPUPKI ya. Kita lanjut teman-teman, nomor 9. Daya tarik Indonesia bagi penjajah asing adalah jumlah penduduknya banyak, kiranya tidak, rasa sosial masyarakat yang tinggi, kayaknya enggak ya. C, kaya sumber daya alam. Nah, ini yang menarik. Dulu bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia karena memang SDA-nya luar biasa, sumber daya alamnya luar biasa ya. Khususnya saat itu mereka tertarik dengan rempah-rempahnya, rempah-rempah yang saat itu sangat mahal dijual di Eropa, karena Eropa itu hawanya dingin, maka rempah-rempah yang dari Indonesia ini sangat laku, sangat mahal harganya di sana. Nah, mereka rebutan tuh, Portugal, Spanyol, Inggris, Belanda rebutan datang ke Indonesia ya, sampai akhirnya yang bisa menguasai saat itu adalah Belanda. Nah, mudah diadu domba ini tidak. Nomor 10, kegagalan beberapa perlawanan bangsa Indonesia melawan penjajah disebabkan strategi diaspora. Ini kurang nyambung. Diaspora adalah kumpulan orang-orang Indonesia yang bekerja di luar negeri ya. Mungkin yang dimaksud di soal adalah divide et impera kali ya, strategi memecah belah gitu ya. Yang B, wilayah Indonesia yang luas. Wilayah Indonesia yang luas bukan menjadi alasan utama mengapa Indonesia selalu atau lebih sering gagal melawan Belanda atau penjajah lainnya. Saya perjuangan bersifat kedaerahan. Nah, ini teman-teman, kita tahu Imam Bonjol berjuang di Jawa, kemudian di Sumatera Barat ya, kemudian Pangeran Diponegoro di Jawa, Jawa Tengah ya, kemudian ada Cut Nyak-Dien di Aceh ya, ada Pangeran Antasari di Kalimantan, Hasanuddin di Sulawesi dan sebagainya. Jadi masih bersifat kedaerahan saat itu, kurang bisa memanfaatkan sumber daya alam. Ini juga bukan alasan mengapa Indonesia sering gagal melawan bangsa penjajah. Jadi jawabannya yang C teman-teman. 11 pencipta lagu Indonesia Raya adalah, nah ini gampang teman-teman, banyak yang sudah tahu tentunya. Ismail Marzuki bukan, ada Malik bukan ya, Bagong Kussudiardja bukan, W.R. Supratman ya, Wage Rudolf Supratman, ini adalah pengarang lagu Indonesia Raya. Nah, Indonesia Raya ini lagu yang dinyanyikan sebelum pembacaan Sumpah Pemuda saat itu oleh Sugondo Joyo Puspito. Untuk pertama kalinya dinyanyikan itu Indonesia Raya pada saat sebelum pembacaan pernyataan Sumpah Pemuda. 12. Perang yang dipimpin oleh Pattimura melawan Belanda pada tahun 1817 terjadi di daerah, nah ini Maluku ya teman-teman, Maluku. Di buku paket juga sudah ada, teman-teman bisa dibuka-buka lagi. Tokoh dalam perjuangan rakyat di Aceh adalah ya Hasanuddin di Sulawesi ya, Cut Nyak-Dien di Aceh, R.A. Kartini adalah tokoh pergerakan emansipasi wanita, Pangeran Antasari di Kalimantan. Jawabannya yang B. Perang antara kerajaan Goa dan VOC di Sulawesi terjadi pada tahun ini sebenarnya teman-teman nggak harus hafal detailnya ya mungkin harus diingat abadnya aja ya, 1660 berarti abad ke-17 gitu. Jadi nggak usah detail ke tahunnya ya, syukur-syukur bisa hafal tahunnya, tapi Bapak kira agak sulit ya karena banyak sekali tanggal tahun dalam peristiwa sejarah ya. Paling tidak teman-teman ingat abadnya gitu ya. Perlawanan rakyat Kalimantan melawan Belanda dipimpin oleh rakyat Kalimantan ya, penjajah Belanda saat itu dipimpin oleh Pangeran Antasari. Thomas Matulesi bukan, ini di Indonesia Timur. Sri Sultan Hamengkubuwono ya, ini adalah Sultan Ngayogyakarta Diningrat atau Yogyakarta saat ini. Pangeran Hidayat, mungkin yang dimaksud Pangeran Sultan Hidayatullah mungkin ya, cuma kalau di buku tulisannya Pangeran Hidayat, mungkin yang dimaksud adalah Sultan Hidayatullah. Sultan Hidayatullah adalah salah satu
pangeran dari kerajaan Banjar itu di Kalimantan ya, yang pada akhirnya Pangeran Hidayatullah ini meninggalnya di Cianjur, teman-teman. Kita lanjut nomor 16. Organisasi yang tidak terbentuk sebagai alat perjuangan pada masa awal pergerakan nasional adalah Indis Party. Ini 1912 ya, awal perjuangan. Jadi awal perjuangan ini ditandai dengan munculnya organisasi modern. Saat itu organisasi modern pertama yang terbentuk adalah Budi Utomo tahun 1908. Nah, ini 1908, ingat-ingat teman-teman, 1908 adalah titik awal adanya pergerakan ya yang bersifat nasional, tidak lagi bersifat kedaerahan. Indis Party ya 1912, Budi Utomo 1908, Sarekat Islam 1911 tahunnya, yang PNI nih, Partai Nasional Indonesia 1927. Jadi yang paling belakang ini PNI. Ya, bukan di masa-masa awal ya. Nomor 17, Perang Puputan. Nah, ini di Bali nih. Perang Puputan terjadi pada tahun 1848 di Bali. Pengertian dari perang ini adalah perang habis-habisan ya. Puputan itu artinya habis-habisan, puput habis gitu ya. Perang gerilya bukan, perang strategi bukan, perang senjata bukan. Pahlawan yang mendapat sebutan ayam jantan dari timur, ini cukup terkenal. Ayam jantan dari timur adalah sebutan untuk Sultan Hasanuddin ya, Sultan Hasanuddin dari Makassar. Penjajah tertarik dengan kekayaan alam di Indonesia, salah satunya adalah kakao di Sulawesi. Kakao itu biji coklat ya, coklat di Sulawesi. Timah putih, kalau timah putih itu ada di daerah Belitung, teman-teman ya, dan Kepulauan Riau itu banyak timah putih, bukan di Papua. Emas di Ternate, emas ini baru di Papua nih. Kalau Ternate itu lebih ke rempah-rempahnya ya, cengkeh, pala gitu ya, buah pala. Yang D, padi di Maluku. Padi itu kebanyakan di Pulau Jawa, teman-teman, bukan di Maluku sana. Jadi penjajah tertarik dengan kekayaan alam Indonesia, salah satunya adalah kakao di Sulawesi. Ini yang paling tepat, kakao itu memang benar ada di Sulawesi. Kritik humanis ya, humanis kata dasarnya human, manusia, kemanusiaan. Kritik kemanusiaan terhadap penjajahan tertuang dalam, nah ini buku nih, namanya Trias van Deventer ya. Kritik humanis terhadap penjajahan tertuang dalam Trias van Deventer. Yang tidak termasuk Trias van Deventer adalah, jadi ini sebuah kebijakan yang diambil oleh Belanda. Nah, Bapak kilas balik sebentar, kilas balik. Jadi Belanda pernah menerapkan tanam paksa ya, di mana masyarakat Indonesia diwajibkan untuk menanam komoditas tertentu, untuk menanam tanaman-tanaman tertentu ya, mereka harus dipaksa. Kemudian hasil tanamannya, hasil panennya harus dijual kepada Belanda walaupun dengan harga yang murah. Nah, sudah pun demikian, masyarakat dikenakan pajak yang tinggi ya. Namun ada sisi positifnya, saat itu banyak sekali tanaman-tanaman yang dibawa oleh Belanda ke Indonesia, entah dari belahan bumi lainnya ya. Varietas-varietas itu dibawa ke Indonesia. Mungkin sampai sekarang kita banyak lihat Indonesia ini tanamannya berbagai macam, karena mungkin dampak salah satunya pernah diterapkan tanam paksa, karena bibit-bibit tanaman yang dibawa oleh Belanda. Dampak positifnya mungkin salah satunya itu. Namun kalau kita lihat sejarahnya, banyak sekali hal negatif yang didapatkan Indonesia dengan adanya tanam paksa tersebut ya. Banyak masyarakat yang merasa tersiksa ya, karena memang dipaksa untuk bekerja lebih giat lagi, menanam lebih banyak lagi ya, memperluaskan lahan-lahan pertanian lagi, dan dipaksa untuk menanam dengan jenis tanaman tertentu yang pada dasarnya saat itu masyarakat belum ahli. Nah, karena kesengsaraan yang luar biasa, akhirnya ada kritik ya, kritik kemanusiaan yang muncul bahwa Belanda harus melakukan politik balas budi, harus balas budi nih sama rakyat Indonesia, karena keuntungan yang diambil dari tanam paksa luar biasa besar ya. Keuntungan tersebut didapatkan Belanda untuk menutupi hutang-hutang Belanda. Jadi Belanda ini melakukan perang di mana-mana, hutangnya banyak. Untuk menutup hutangnya dia lakukan tanam paksa di Indonesia. Nah, keuntungannya diambil untuk menutup hutang. Karena kesengsaraan masyarakat, akhirnya Belanda
ya dikritik untuk bisa memberikan balas budi. Nah, saat itu ada namanya politik balas budi. Nah, politik balas budi ini ya isinya ada 3. A. Edukasi. Nah, edukasi adalah memberikan pendidikan kepada kaum pribumi agar meraih pendidikan yang layak, yang saat itu hanya diberikan kepada orang-orang keturunan Belanda, ya. Maka mulai dibuka untuk pribumi, yang pada akhirnya mereka juga dipekerjakan di perusahaan-perusahaan Belanda atau perusahaan-perusahaan asing, ya. Nah, mereka dibekali keterampilan dan keahlian-keahlian. Yang B, ya, migrasi atau pemindahan penduduk. Nah, karena saat itu penduduk hanya terpusat di beberapa daerah saja, ya, Kalimantan dan Sumatera masih sangat minim sekali, banyak terjadi ya migrasi. Akhirnya program migrasi ini dilakukan oleh Belanda supaya penyebaran penduduk lebih merata. Kemudian yang C, irigasi. Nah, Belanda membuat waduk-waduk, Belanda membuat sistem pengairan demi lahan-lahan pertanian milik petani Indonesia. Nah, itu modalnya dari Belanda. Nah, 3 hal ini A, B, dan C adalah bagian dari balas budi Belanda karena telah mengambil keuntungan dari politik tanam paksa. Nah, yang D, transportasi, ini bukan bagian dari politik balas budi. Nah, itu tadi teman-teman, ada 20 soal yang sudah dibahas. Insya Allah nomor 21 sampai 40 kita bahas berikutnya. Jadi waktu yang tersisa ini silakan teman-teman mengerjakan nomor 21 sampai 40. Pertemuan ke depan akan kita bahas nomor 21 sampai 40, ya. Tidak usah dikirimkan ke Pak Aziz jawabannya, cukup disimpan saja. Insya Allah pekan depan Bapak, kalau masih ada pertemuan, ya, atau pekan berikutnya akan Bapak buatkan video seperti ini lagi untuk teman-teman. Ya, videonya tersimpan di YouTube, silakan dibuka berulang-ulang untuk memberikan pemahaman. Jika ada yang belum paham, boleh japri Pak Aziz untuk bertanya. Ya, bertanya sangat dianjurkan, ya, supaya teman-teman memiliki pemahaman yang lebih baik. Bapak cukupkan sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.